Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iqtafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa lanjutkan kembali kajian Rasyul Barat Syarah Al-Adab Al-Mufrad. Sekarang kita masuk dalam riwayat yang ke-288. Masih dalam bab ke-138, yaitu bab tentang husnul khuluq idza faquhu. Berakhlak mulia jika menjadi orang yang faqih dalam agama. Silakan pembaca 288. Hadis ke-288, Abdullah bin Salih mengabarkan pada kami dan ia berkata, Musa bin Ulay mengabarkan padaku dari ayahnya. An Abdullah bin Amr qal, Dari Abdullah bin Amr ia berkata, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yadurruk ma 'uzila anka minad dunya. ada 4 hal yang jika diberikan kepadamu, maka tidak akan mencelakaimu apa yang dijauhkan darimu dari perkara dunia. Husnul khaliqatin wa afafu tu'matin wa sidqu hadithin wa hifdhu amanatin. Yaitu akhlak yang baik, menjaga makanan, berbicara jujur dan menjaga amanah. Penjelasan kata, afafu tu'matin, sangat menghindari mengkonsumsi yang haram, tidak berlebih-lebihan saat makan yang halal, serta tidak hanyut dalam kelezatan. Hifdhu amanatin, menjaga semua anggota tubuh dan apa yang diamanahkan dari segala kedustaan dan khianat. Kandungan hadis, dalam hadis ini terdapat penjelasan akan keistimewaan akhlak yang baik, menjaga kehormatan diri, kejujuran serta amanah. Disebutkan oleh Abdullah bin Umar sebuah riwayat yang atau perkataan beliau yang mungkin bisa jadi obat bagi orang-orang yang mencoba untuk kejar dunia tapi nggak dapat. Misalnya jadi pedagang tapi kadang rugi. Jadi pengusaha kadang ditipu. Orang intinya berusaha untuk cari yang baik dari dunia, tapi kadang-kadang nggak dapat. Kata beliau, arba'u khilalin idza u'titahunna fala yudruka ma 'uzila anka minad dunya. Ada 4 hal yang kalau kalian diberikan oleh Allah 4 ini, maka nggak masalah sekalipun ada dunia yang hilang darimu. Disebutkan di sini ma'uzila anka minad dunya, apa yang hilang darimu. Dalam riwayat yang lain disebutkan arba'un la yaduruka idza tamassakta bihinna ma fataka minad dunya. Ada riwayat yang lain yang menyebutkan 4 hal gak masalah apabila ada yang luput darimu dari dunia. Ini kalau seorang pedagang, pengusaha punya 4 hal ini, maka sekalipun kadang-kadang usahanya rugi, kadang-kadang perdagangannya itu untungnya sedikit, ada barang yang hilang, ada keuntungan berkurang, ya, maka hati kita akan tetap tenang. 4 ini adalah husnul khaliqatin, memiliki akhlak yang baik, kemudian afafu tu'matin, penjagaan diri terhadap makanan yang haram, wasidqu hadithin, orangnya jujur, dan hifdzu amanah, yaitu menjaga amanah. 4 hal ini akan sangat bagus untuk orang apabila dia punya 4-4. Ya, kita syarah satu-satu. Kata Abdullah bin Amr, yang pertama adalah akhlak yang mulia. Karena orang jadi pedagang, jadi pengusaha, apabila dia punya akhlak yang mulia, maka dia tidak akan pernah melegalkan yang buruk, yang haram dalam rangka cari dunia. Kalau kita jadi pedagang, kemudian punya akhlak yang baik, kita akan terjaga dari hal-hal yang sebenarnya buruk, meskipun buruk ini menunjang dunia. Di sini saya tuliskan satu riwayat cukup panjang.
Kata Nabi SAW, al-bay'ani bil khiyar ma lam yatafarraqa. Dua orang yang jual beli, dua orang, satunya jual, satunya beli. Mereka punya hak khiyar selama mereka belum berpisah. Fa in sadaqa, kalau mereka itu jujur dua-duanya, baik si pembeli maupun penjual, wa bayyana, mereka menjelaskan keadaan barang yang dijual atau yang dijadikan alat tukar, burika lahuma, maka akan diberkahi mereka berdua. Asalkan jujur. Apa yang diberkahi? Fi bay'ihima. Diberkahi dalam jual beli keduanya. Tetapi wa in kadzaba, kalau keduanya itu bohong, wa katama, dan menutupi, misalnya yang dijual itu ada cacatnya, tapi ditutup-tutupi. Sebaliknya, yang dijadikan alat untuk beli juga ditutup-tutupi. Misalnya duitnya 100, robek seperempat kertasnya, tapi digulung-gulung. Jadi pas membayarnya yang digulung. Terus pergi, sudah terima barang. Begitu dibuka, hilang Pak Soekarno-nya misalnya. Kan itu uang tidak laku kan? Ya. Kalau seandainya mereka berusaha untuk bohong dan menutup-nutupi, baik si penjual maupun si pembeli, maka muhiqat barakatu bai'ihima, maka akan dihapuskan keberkahan dari jual beli mereka. Seorang pedagang kadang-kadang dalam rangka untuk menaikkan laba, untuk meminimkan kerugian, yang dilakukan adalah hal-hal yang sifatnya bukan akhlak yang baik. Misalnya bohong. Ya. Misalnya jualan bakso, di rombongnya ditulis bakso sapi asli. Padahal daging yang dipakai ternyata bukan daging sapi. Misalnya sapinya ada, tapi lebih banyak campurannya, kanjinya, ayamnya. Ya. Antum tahu pernah makan namanya ikan dori? Ya. Seumur-umur saya mengira dori itu adalah ikan yang warna biru yang pipih yang temannya Finding Nemo itu. Gara-gara namanya dori. Baru kemarin saya tahu ternyata dori yang dijual itu ternyata adalah ikan patin. Filetnya dori itu ternyata adalah patin. Dikasih tahu ikhwan. Selama ini orang bilangnya dori. Dori asli enggak gitu. Tidak semurah itu. Kalau Ustadz makan steak dori, harganya cuma 40.000, pasti patin. Baru paham juga saya. Terus saya bilang, loh kenapa orang ngomongnya dori? Ya mungkin dianggap ini kebiasaan. Tapi sebenarnya bisa jadi di situ ada unsur mengelabui. Karena kita berharap makan dori beneran. Ya, ternyata patin. Ya. Itu ya, orang supaya laku, supaya labanya tinggi. Maka dilakukan hal-hal yang sebenarnya tidak disukai oleh Allah. Maka kalau seandainya misal kita mau jujur, steak patin, orang bilang, patin, ini kan ikan comberan. Orang suka ngomong gitu ya. Ini kan yang kayak lele itu kan, wah ini berarti perilakunya kayak lele. Pasti dipeliharanya di tempat-tempat yang jorok. Orang nggak mau beli, maka kita nggak akan masalah. Ya udah orang beli, alhamdulillah. Nggak mau beli, nggak apa-apa. Yang penting saya jujur, namanya patin. Ini saya cuma jual ini. Memang saya jual murah soalnya agak-agak busuk-busuk sedikit. Ya. Kalau orang beli, alhamdulillah. Kalau enggak, ya enggak apa-apa. Yang penting saya enggak campur-campur antara yang bagus, di bawahnya ternyata busuk, lalu diserok bersama. Ya. Tadi kali orang jual beli anggur. Kan? Murah. Suruh petik atasnya. Wih, Masya Allah enak. Beli sekotak. Pas diangkat, hanya rentengan atasnya saja yang segar.
Begitu bawahnya, nah sudah banyak yang bengek. Orang cari untung dan supaya laku caranya gitu. Ya. Lalu orang ekspektasinya itu enak semua, ternyata hanya atasnya saja. Bagian bawahnya ternyata banyak yang jelek. Berasnya, Masya Allah, rojo lele misalnya. Wah, murah harganya. Ternyata bawahnya itu campuran. Nah ini cara-caranya orang yang tidak berakhlak baik dalam berjualan. Kita kalau punya akhlak yang baik, maka sekalipun dunia tidak kita dapatkan seperti orang-orang, bagi kita nggak masalah. Kita tidak akan mau mengejar yang sifatnya banyak dengan cara-cara yang jelek. Hal yang kedua disebutkan oleh penulis di sini atau disebutkan Imam Bukhari dari sahabat Nabi Abdullah bin Amr adalah afafu tu'matin, yaitu orang menjaga diri dari makanan yang haram. Jangankan yang haram, yang musyubuhat aja dia nggak berani. Yang masih tanda tanya saja dia tinggalkan. Kenapa? Karena dia tahu di sini hadis Nabi SAW. Saya tuliskan di bagian sini. Kata Nabi SAW, Innal halala bayyinun. Innal halala bayyinun. Wa innal harama bayyinun. Wa bainahuma mushtabihat. Rawahu Muslim. Kata Nabi SAW, yang halal itu jelas. Yang haram itu jelas. Dan di antara yang halal dengan yang haram, ada yang tanda tanya. Itu disebut dengan mushtabihat. Samar-samar. Dan orang yang berusaha untuk menjaga dirinya dari yang samar-samar, pasti dia jaga dirinya dari yang haram. Ini nasi tanda tanya misalnya, boleh nggak ya? Saya makan ini boleh nggak ya? Aduh, daripada saya ragu, soalnya ada yang bilang nggak boleh, ada yang bilang boleh, tinggalin aja. Yang jelas-jelas halalnya aja dah. Kalau di zaman sekarang apa ya? Yang dijual belikan dan agak-agak meragukan itu apa ya? Apa? Ada yang bisa kasih usul? Hah? Marshmallow. Kenapa dia? Infonya ada gelatinnya. Gelatin babi maksudnya? Ya. Saya baru lihat ada konten gitu, anak kecil bilang, "Gak boleh." Oh, kenapa gak boleh? Ini tertulis di situ bungkus ya. Mengandung babi. Tertulis mengandung babi, tapi ada logonya halal. Kayak apa itu? Itu pernah lihat? Oman datang harus saya tahu. Tak lihat itu ada konten bungkusnya tertulis mengandung babi, ya kan? Tapi ditulis di atasnya halalun gitu. Berarti ini syubhat. Karena pakai logo halal, tapi di bawahnya bilang mengandung babi. Ya sudah, berarti kita sebagai orang Muslim, ya meskipun nggak bisa ngerasa ini, ya udah, nggak usah diikutin, nggak usah ikut-ikutan mau beli gitu. Meskipun ada yang bilang halal. Ini lagi rame. Kalau di Jakarta lagi rame, di Balikpapan belum masuk. Ada permainan baru namanya padel. Tapi kalau kita mau ke situ, mau bisnis ini, biayanya mahal karena kacanya aja keras banget. Biayanya mahal, tapi bisnisnya itu menjanjikan. Soalnya dipromosikan oleh artis-artis. Tapi kalau mau rame harus ada ceweknya. Kalau ke lapangan cuma satu, paling orang nggak banyak yang mau sewa. Tapi harus dua, jadi di situ ada ceweknya. Di sini menjanjikan, tapi jadinya kalau diambil, kayak penyaringnya, apakah syarat main padel berhijab, begitu kah? Nah ini bukan padel aja, ini badminton, tenis,
Ada yang mau bikin lapangan, di situ bermain cewek-cewek. Kalau cewek-cewek kita sewakan, nanti datangnya pakai rok pendek. Waduh, gimana nih? Jadi tanda tanya. Tapi kalau dibuat, duitnya banyak. Maka kita katakan bahwa orang yang punya afafu tu'matin tadi. Afafu tu'mah. Jaga diri dari yang namanya makanan haram. Nafkah yang haram. Sekalipun nggak dapat, ya nggak apa-apa. Masih banyak yang halal. Kata Nabi SAW, innahu la yarbu lahmun nabata min suhtin illa kanatin naru awla bihi. Sesungguhnya tidaklah tumbuh daging manusia, badan kita ini. Dia tumbuh dari yang namanya suht, dari hal-hal yang haram, kecuali neraka akan menjadi lebih pantas buat si daging itu. Kita lanjut yang ketiga. Yang ketiga disebutkan oleh Abdullah bin Amr adalah sidku hadithin. Itu orang yang meskipun nggak dapat dunia, asalkan jujur. Ya. Di sini saya sebutkan hadis, tapi karena sudah tidak cukup papan tulisnya, jadi saya cuma penggal-penggal aja. Nanti teman-teman silakan cari di dorar.net untuk lihat lengkapnya. Kata Nabi SAW, iyyakum wal kadhiba. Hati-hati kalian dari yang namanya kedustaan. Karena fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa ilal fujur yahdi ilan nar. Hati-hati dari yang namanya dusta, karena dusta itu akan menjerumuskan kalian melakukan keburukan. Dan keburukan itu akan menjerumuskan kalian ke dalam neraka. Sehingga kita sudah tahu ini, oh nggak boleh ya bohong. Kalau sudah tahu nggak boleh bohong, berarti meskipun itu laba, ya, dolar, sudah di depan mata, maaf saya nggak bisa. Antum tahu lagi kasus yang lagi ramai tentang haji. Lagi ramai tentang haji. Saya waktu ditawarin, itu saya juga ditawarin 2024. Sama ikhwah. Ustaz mau nggak? Ini visanya resmi. Kita dapatkan sosialisasinya di hotel. Ya, saya bilang nggak mau saya. Ini loh Ustaz, banyak loh. Ini duitnya sekian loh. Nambahnya aja $5.000. Itu kalau kita $5.000 kali 16,5 dapat berapa itu? Kali sekian jamaah. Saya bilang saya kok nggak bisa mikir dengan benar ketika gini loh. Ini logika saya gitu ya. Logika saya, kita lagi ngantri mau masuk sebuah loket, ngantri semuanya. Tiba-tiba ada orang yang jalan lenggang kangkung sebelah saya. Dadah, duluan ya, dadah. Kita kan yang berdiri gini, mau kemana? Kayak kami duluan ya, mau kemana? Mau masuk situ. Loh, kami ngantri udah bertahun-tahun masih berdiri gini. Kok kalian sudah duluan? Iya, kita kan nambah. Kalau mau dilogikan, itu nambah dari kemana duitnya? Tapi itu kalau mau diambil, banyak yang mau. Duit depan mata. Tapi ya enggak lah. Mendingan enggak sama sekali daripada nanti ternyata takutnya pertama menzalimi, yang kedua ada duit-duit yang tanda tanya. Kata Nabi SAW, thalathatun la yanzurullah. Thalathatun la yanzurullah yawmal qiyamati wa la yuzakkihim wa lahum 'adzabun alim. Ada 3 golongan yang di hari kiamat Allah tidak akan lihat mereka. Allah tidak akan sucikan mereka dari dosa dan bagi mereka azab yang pedih. Di antara yang 3 ini adalah al-munfiqu sil'atahu bil halbil kadhiba. Yaitu orang yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Kalau kita cocokkan dengan Abdullah bin Umar tadi, Abdullah bin Amr, kalaupun ada dunia yang luput darimu nggak masalah. Yang penting kamu tidak jualan dengan menggunakan sumpah palsu. Karena kalaupun kamu kaya sekarang,
perdaganganmu tumbuh, keuntungannya banyak, kamu jadi pengusaha sukses, kamu bisa beli rumah miliaran, kamu punya mobil beberapa, tapi semua kamu dapatkan dengan cara melariskan dengan sumpah palsu, ya, maka kamu akan selamat di hari kiamat. Jadi gimana? Ya sudah, tempuh dengan jalan yang baik. Katakan kalau barangmu memang bagus, ya bagus. Kalau enggak, jangan dibilang bagus. Ya. Disebutkan yang keempat adalah hifdzu amanah. Itu berusaha untuk menjaga amanah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Waddul amanati ila ahliha." Dan tunaikanlah amanah itu kepada orang-orang yang memberikan amanah tersebut kepadamu. Nah, kita cukupkan hadis berikutnya 289. Hadis 289, Abu Nuaim mengabarkan pada kami, ia berkata, Dawud bin Yazid mengabarkan pada kami, ia berkata, aku mendengar ayahku mengatakan, Sami'tu Abu Hurairah yaqul, aku mendengar Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tadruna ma aktsaru ma yudkhilun nar? apakah kalian tahu apa yang paling banyak menyebabkan masuk neraka? Qalu Allahu wa rasuluhu a'lam. Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qal al-ajwafan, al-farju wal-famu. Beliau bersabda, dua lubang, yaitu kemaluan dan mulut. Wa aktsaru ma yudkhilul jannah? Lalu apa yang paling banyak menyebabkan masuk surga? Taqwallahi wa husnul khuluq. Takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Kandungan hadis? Kandungan hadis, sesungguhnya sebab terpenting untuk memperoleh kebahagiaan abadi adalah dengan mengumpulkan dua sifat dalam diri seseorang, yaitu takwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Dan sebab utama seseorang memperoleh kesengsaraan abadi adalah jika dia mengumpulkan keburukan kemaluan dan keburukan mulut pada dirinya, yaitu melakukan zina, kemungkaran, dan keburukan lisan. Kata Nabi SAW, ya, ketika beliau bertanya kepada para sahabat, tahukah kalian apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka? Mereka mengatakan Allah dan Rasulnya lebih tahu. Maka Nabi mengatakan al-ajwafan, dua lubang, dua rongga, yaitu adalah al-farj dan al-fam, ya, yaitu lubang kemaluan dan rongga mulut. Nah, ini kita skip belakangan. Yang berhubungan dengan babnya, karena babnya adalah bab husnul khuluq, adalah perkataan Nabi yang setelahnya. Nabi mengatakan, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surga? Beliau mengatakan, taqwallah wa husnul khuluq. Yaitu bertakwa kepada Allah dan akhlak yang mulia. Nanti akan disebutkan bagaimana perhatian seorang sahabat Nabi, yaitu Abu Darda, berdoa agar diberikan oleh Allah akhlak yang mulia. Kita lihat dari depan. Nabi SAW mengatakan dua rongga yang merupakan penyebab orang banyak masuk neraka. Yaitu rongga mulut dan kemaluan. Allah sebutkan di surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Di bagian bawah sana saya tuliskan. Di surat Al-Ma'arij ayat 29 sampai 31. Allah katakan, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang memelihara kemaluan mereka kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tidak tercela. Ini adalah pujian Allah Ta'ala bagi orang-orang yang menjaga kemaluan. Menjaga kemaluan dari mana? Jawabannya dari zina. Allah katakan di ayat yang setelahnya, "Famani batagha wara'a dzalika faulaika humul adun." Barang siapa mencari yang di balik itu, mereka lah orang-orang yang melampaui batas. Kata Syekh Abdul Razzaq, ya, setelah beliau sebutkan ayat ini, beliau bilang, "Fayaku minal adin al-mutazawwijun lima udhina lahum bihi."
Di antara orang-orang yang melampaui batas dalam hal kemaluan mereka adalah orang-orang yang sebenarnya sudah nikah, tapi masih menggunakan kemaluan itu di tempat yang tidak seharusnya. Di tempat yang haram untuk mereka tempatkan. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang diizinkan oleh Allah untuk melakukan persetubuhan karena ada pasangan yang halal, tapi malah cari yang haram. Maka ini di antara hal yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Bahkan paling banyak memasukkan orang ke dalam neraka, yaitu kemaluan. Maka teman-teman yang dirahmati Allah, jaga-jaga. Jangan sampai ya, kita ini jangankan kita ya, mungkin orang-orang biasa, ustadz kecil, jamaah belum menjadi ustadz. Karena yang sudah jadi ustadz senior saja, ya, mereka sudah mengatakan ya kita harus hati-hati. Ya, banyak orang yang tidak menjaga kemaluan dan akhirnya ya, jatuh ke dalam perzinahan. Nah. Rongga yang kedua yang juga bisa memasukkan orang ke dalam neraka paling banyak adalah rongga mulut. Dikarenakan mulut ini banyak dosanya. Coba ditulis. Dosa-dosanya mulut. Dosa-dosanya mulut. Di antaranya adalah kekufuran. Kekufuran berupa perkataan. Misalnya ada orang berkata, kamu gak butuh Tuhan untuk sukses. Itu kekufuran. Ada anak muda, dia bilang, lo gak butuh sholat. Kalau cuma cari dunia, lo gak butuh sholat. Ya. Ini bisa jatuh ke dalam kekufuran. Dosa yang kedua, dosa syirik. Ya. Misalnya orang berkata, ya Allah, ya Rasulullah, selamatkan kami. Minta keselamatan hanya boleh kepada Allah. Maka nggak boleh ada Rasulullah di situ. Ya. Misalnya ada orang sudah di ujung kecelakaan, kapalnya mau terbalik, pesawatnya mau jatuh, mobilnya sudah berputar-putar, terus dia bilang, ya Allah ya Rasulullah selamatkan. Ini mengandung kemusyrikan. Karena yang bisa menyelamatkan hanya Allah. Tidak boleh kita minta kepada yang selain Allah, termasuk diantaranya Rasulullah. Dosa yang lain adalah dosa kesesatan. Misalnya orang berceramahnya, jadi dai yang dia sebarkan adalah kesesatan. Dia menyesatkan manusia dengan ceramah-ceramahnya. Alih-alih dapat pahala, malah dapat dosa. Dosa yang lain misalnya dosa bohong. Seseorang berkata, iya, on the way. Padahal on the way keluar dari WC menuju ke ruang baju. Karena on the way yang orang pahami itu adalah on the way di jalan. Adapun keluar dari kamar mandi itu masih di rumah namanya. Dosa yang lain dosa ghibah. Seperti seseorang membongkar aib orang lain yang sudah ditanam. Adapun yang dia buka sendiri maka itu tidaklah diharamkan. Itu termasuk ghibah yang dibolehkan, yaitu orang yang membongkar sendiri aibnya. Dosa yang lain dosa fitnah. Seseorang berkata tentang orang lain berupa hal keburukan, padahal orang tersebut tidak pernah mengerjakannya. Ya. Dosa yang lain dosa olokan. Dan teman-teman, yang namanya komentar, ketikan di media sosial, itu termasuk omongan. Cuman omongan dalam bentuk huruf. Oleh karenanya, kalaupun kita tidak mengucap dengan lisan, tapi kita ikut komentar, salah, itu tetap dosa. Kalau berkaitan dengan kehormatan orang lain, maka kalau orang yang akan menuntut di hari kiamat, ya kita bahaya. Jujur, saya beberapa kali komentar begini, alhamdulillah pahala di hari kiamat. Balas fitnahnya orang.
Ada yang bilang, Ustadz kenapa tidak dimaafkan? Saya bilang zaman sekarang orang kalau tidak digitukan, gampang sekali bicara tentang kehormatan orang lain. Ya. Baru beberapa hari lalu ya. Saya lihat komentar, pengkhianat negara. Karena sudah disekolahkan negara, setelah pulang dari Arab Saudi, malah resign. Padahal banyak orang pengen jadi PNS. Saya komentar, kalau tidak minta maaf dan mencabut ucapan antum, saya tuntut di hari kiamat. Kami ke Saudi full beasiswa, bahkan biaya hidup dikasih pemerintah Saudi. Gak ada sedikit pun dikasih pemerintah Indonesia. Adapun jika saya terima gaji pokok, maka itu adalah sekedar akad supaya nanti kalau saya tidak kembali ke pemerintahan, maka saya akan mengembalikan. Dan 100% saya kembalikan, tidak sedikit pun terhutang, bahkan tidak pakai jaminan. Langsung kembali 100%. Hilang komentarnya. Komentar begitu itu hilang. Tanpa orangnya minta maaf. Ya. Tapi saya sudah screenshot. Tidak segampang itu. Mau saya nanti publish. Supaya orang itu belajar. Jangan sembarang ngomong tentang kehormatan orang. Ya. Ada yang bilang, oh ini si tukang mesin. Ini si tukang pabrik. Lulusan industri ngomong agama. Dia bilang, alhamdulillah pahala dari kiamat. Saya akan tuntut antum dan orang yang pertama kali nyebar-nyebarin bahwa saya tidak punya kelayakan untuk bicara agama karena lulusan teknik industri. Semakin banyak yang ngomong, semakin besar pahala saya buat dari kiamat. Ada yang bilang, Ustadz kenapa tidak dimaafkan saja Ustadznya itu? Saya katakan supaya orang belajar agar tidak sembarangan bicara tentang kehormatan orang lain. Sekarang ini orang gampang sekali komen. Ya. Tanpa dia pikirkan bahwa itu adalah mengandung kehormatan orang lain. Maka hati-hati teman-teman dengan dosa lisan kita ini. Termasuk juga ketikan kita. Ya. Belakangan ini kan ada juga ustadz yang qadarullah terkena fitnah tentang istrinya. Di Balikpapan banyak yang nggak kenal beliau. Nggak kenal juga masalahnya. Nggak usah ikut-ikut komen. Karena nggak tahu. Ya. Antum tidak kenal ustadznya, antum tidak kenal istrinya. Ya. Nggak usah ikut-ikut komen di situ. Nggak usah share-share. Yang tidak tahu nggak usah tahu. Nggak ada pentingnya juga buat akhirat kita. Antum merasa itu keliru ya sudah tinggalkan. Ya. Saya saja murid langsung nggak ada komen sampai sekarang. Ditanya Ustadz, kalau Ustadz nggak ada komentar, bagi saya bukan tempatnya dan bukan waktunya. Insya Allah nanti kalau saya ketemu Ustadznya langsung, baru saya ajak bicara. Ya. Maka yang tidak tahu, nggak usah ikut-ikutan. Nanti jadi fitnah. Nanti jadi dosa buat diri sendiri. Termasuk juga bahaya lisan itu lafal-lafal buruk. Ya, melakobi orang dengan lakop-lakop yang buruk. Kata-kata salah pikir, ini wahabi, ini si ini, si itu semua kalimat-kalimat itu akan ada tanggung jawabnya di hari kiamat. Ya. Saya balik juga, kalau misalnya antum tidak suka dengan seseorang, karena misalnya anggaplah dia ahli bidah. Hati-hati juga membalas kebidahannya dengan kalimat-kalimat buruk. Karena meskipun orang itu keliru, meskipun orang itu sesat, tidak boleh kemudian dilakobi dengan lakop-lakop yang tidak berhak untuk dia sandang. Contoh yang lain adalah adu domba, yang termasuk dosanya lisan. Adu-adu domba. Yaitu mindah-mindahkan omongan, membuat orang lain kelahi. Apalagi yang diadu domba misalnya suami istri. Kita nggak punya kapasitas untuk menyelesaikan masalah, maka nggak usah bilang jangan tanya saya. Antum kalau mau konsultasi sama ustadz. Saya nggak ngerti. Ada sebagian orang saya dengar justru dengan omongannya suami istri yang seharusnya damai malah tambah kelahi. Suami istri yang seharusnya mungkin masalahnya kecil, ya supaya bisa lengket lagi. Kehadiran orang di tengah malah bikin jurang tambah parah. Orang sekarang sudah masuk dalam ruang sidang perceraian. Karena kalimat-kalimat yang tidak pas. Ini Allah ingatkan di surat An-Nahl
ayat 25. Di ujung sana saya tulis. Surah An-Nahl ayat 25. Allah mengatakan liyahmilu awzarahum kamilatan yaumal qiyamah wa min awzaril ladzina yudhillunahum bighairi ilm. Ucapan mereka, lisan mereka menyebabkan mereka memikul dosa-dosa yang sepenuh-penuhnya pada hari kiamat dan memikul sebagian dosa-dosa orang-orang yang mengikuti mereka, yang mereka sesatkan, yang tidak mereka ketahui sedikit pun ilmunya. Jadi ada orang yang kemudian nanti di hari kiamat bawa dosa dirinya, bawa dosa orang lain gara-gara lisannya. Gara-gara lisannya. Kata Syekh Abdul Razak, riwayat ini kalau kita perhatikan ada dua isyarat kemaslahatan. Yaitu pertama kemaslahatan dalam sisi hablum minallah, dan kemaslahatan dari hablum minan nas. Kata Nabi SAW, adapun yang paling banyak menyebabkan masuk surga adalah takwa kepada Allah dan akhlak mulia. Takwa kepada Allah itu adalah isyarat tentang kemaslahatan dalam sisi hablum minallah. Sedangkan husnul khuluq, akhlak yang mulia, itu adalah dari sisi kemaslahatan ketika kita hablum minan nas, menyambung hubungan dengan sesama manusia. Azan dulu. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Muflih untuk Islam dan Dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Lanjut Muslim. Ini karena 290 ini sanadnya dhaif. Nanti syarahnya nggak panjang. Hadis 290, Abdullah bin Muhammad mengabarkan pada kami, ia berkata, Abu Amir mengabarkan pada kami, ia berkata, Abdul Jalil bin Atiyah mengabarkan pada kami dari Syahr. An Ummi Darda qalat, saya baca utuh dulu ya. Teman-teman, saya baca utuh riwayatnya. Nanti antum tandai. Di sini ada 3 tempat yang keliru. Disimak yang saya baca. An Ummi Darda qalat qama Abu Darda lailatan yusalli faja'ala yabki wa yaqul Allahumma ahsanta khalqi fahsin khulqi hatta asbah. Qultu ya Abu Darda ma kana du'auka mundu lailata illa fi husnil khuluq. Faqal ya Ummi Darda innal 'abdal muslima. Nah ini berikut ini salah. Di tempat antum yuhsinu khuluquhu, betul? Nah, yang lebih tepat adalah yahsunu khuluquhu. Pakai fi'il lazim bukan muta'addi karena yang nanti setelahnya itu juga lazim. Yahsunu khuluquhu, bukan yuhsinu khuluquhu. Jadi innal 'abdal muslima
yahsunu khuluquhu hatta yudkhilahu husnu khuluqihi al-jannata wa yasi'u khuluquhu, bukan yusi'u khuluquhu, hatta yudkhilahu su'u khuluqihi an-nar. Wal 'abdul muslimu, di situ muslimah, benar muslimu. Wal 'abdul muslimu yughfaru lahu wa huwa na'im. Qultu ya Aba Darda, kaifa yughfaru lahu wa huwa na'im? Qal yaqumu akhuhu minal laili, di tempat antum, fayajtahidu, yang benar fayatahajjadu, bukan yajtahidu bersungguh-sungguh, tapi yatahajjad, bangun tahajud. Ya. Qal yaqumu akhuhu minal laili fayatahajjadu, yatahajjadu, fayada'u Allah fayastajibu lahu wa yada'u li akhihi fayastajibu lahu fihi. Silakan. Dari Ummu Darda, ia berkata, pernah suatu malam Abu Darda bangun untuk sholat, lalu ia menangis dan berkata, Ya Allah, Engkau baguskan penciptaanku, maka baguskanlah akhlakku hingga subuh. Lalu aku bertanya, wahai Abu Darda, mengapa doamu malam ini hanya mengenai akhlak yang baik? Dia menjawab, wahai Ummu Darda, sesungguhnya seorang hamba muslim terus memperbaiki akhlaknya, hingga akhlaknya yang baik itu masukkannya ke surga, dan dia memperburuk akhlaknya, hingga akhlaknya yang buruk itu masukkannya ke dalam neraka. Dan seorang hamba muslim diampuni baginya padahal dia sedang tidur. Lalu aku katakan, wahai Abu Darda, bagaimana ia diampuni padahal dia sedang tidur? Dia menjawab, saudaranya bangun di malam hari lalu mengerjakan sholat tahajud. Kemudian ia berdoa kepada Allah Azza wa Jal, lalu doanya dikabulkan. Setelah itu ia berdoa untuk saudaranya, lalu doanya pun dikabulkan. Di situ ada kata-kata dia bangun lalu sholat tahajud. Jadi bukan yajtahidu tapi yatahajjadu. Kandungan hadis? Kandungan hadis yang pertama, anjuran agar berdoa dengan doa yang disebutkan dalam hadis ini. Karena dengan akhlak yang mulia seorang bisa masuk ke dalam surga. Begitu pula dengan akhlak yang buruk seseorang bisa terjerumus dalam neraka. Kedua, anjuran agar melaksanakan sholat dan berdoa di akhir malam. Karena pada saat itu doa lebih berpeluang dikabulkan. Riwayat ini dhaif, lemah. Akan tetapi bahwa kita berdoa agar Allah perbaiki akhlak kita, maka ini adalah harus. Ya, akhlak baik membuka pintu ke surga. Akhlak baik membuka pintu rezeki dunia. Oh, akhlak baik bisa memberikan kita pintu rezeki. Masa iya? Antum pernah dengar pepatah orang, mata uang yang berlaku di mana-mana itu kejujuran. Artinya, orang seandainya dia mau cari kerja, dia nggak bisa apa-apa, skill nggak punya. Tapi orang tahu dia jujur, maka itu orang akan mau mempekerjakan dia. Bahkan sebagai misalnya bendahara, bagian keuangan, bagian kasir, itu butuh kejujuran. Ya. Seandainya ada orang bilang, kamu cari apa? Karyawan yang mau bagian apa? Ini karyawan yang nanti megang aset. Nah ini sulit. Oh saya punya orang. Orang itu saya kenal sekali jujur. Kok bisa? Udah tes aja sendiri gitu. Dia nggak punya skill, tapi kalau kamu ajari dia mau belajar dan orang yang jujur. Itu bisa buat modal kerja. Ya, karena orang jujur itu susah. Nah. 291 sedikit lagi. Hadis 291, Abu Nu'man mengabarkan kepada kami, ia berkata, Abu Awanah mengabarkan kepada kami dari Ziyad bin Alaqah. An Usamah bin Syarik, qal, dari Usamah bin Syarik ia berkata, kuntu 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ja'atil a'rab. Aku pernah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam lalu datanglah sejumlah orang Arab Badui. Saya baca sampai habis ya. Nasun katsiruna min hahuna wa hahuna. Fasakatan nasu la yatakallamuna ghairuhum. Faqalu ya Rasulullah, a'alaina harajun fi kadza wa kadza? Yani fi asya'a. Di situ fi asya'in salah. Ya. Ini kesalahan karena di fikir ini bukan jamak taksir ya. Fi asya'a min umurin nas la ba'sa biha. Faqal ya ibadallah, wada'a Allahu al-haraj illa imra'an iqtarada imra'an zulman fadhaka alladhi harij wa halak. Qalu ya Rasulullah, ana tadawa? Qal na'am ya ibadallah tadawu.
fa innallaha lam yadha' da'an illa wada'a lahu shifaa'a ghaira da'in wahidin. Qalu wa ma hiya ya Rasulullah? Qala al-haram. Qalu ya Rasulullah ma khairu ma utiyal insanu? Qala khuluqun hasan. Orang banyak dari sini dan dari sana. Mereka lalu diam, tidak berbicara satu sama lain. Mereka lalu berkata, wahai Rasulullah, apakah kita berdosa jika kita melakukan ini dan itu? Yaitu dalam sejumlah urusan manusia yang tidak diharamkan. Beliau lalu menjawab, wahai hamba-hamba Allah, Allah meletakkan dosa, kecuali seorang yang memperoleh tubuh seorang dengan ghibah, maka itulah dosa dan kebinasaan. Mereka lalu bertanya, wahai Rasulullah, bolehkah kita berobat? Beliau menjawab, benar, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Karena sungguhnya Allah Azza wa Jal tidaklah menetapkan suatu penyakit kecuali dia menetapkan obat baginya, kecuali suatu penyakit. Mereka bertanya, apa itu wahai Rasulullah? Beliau menjawab, masa tua. Mereka lalu bertanya lagi, wahai Rasulullah, apakah hal yang terbaik yang diberikan pada manusia? Beliau menjawab, akhlak yang baik. Hadisnya tadi panjang. Cuman kalau kita baca sendiri mungkin agak bingung apa maksudnya, kejadiannya di mana. Jadi kejadiannya itu adalah di masa haji. Nabi SAW lagi haji wada. Ya, dan haji wada itu di tahun ke-10. Dan waktu itu sudah ditaklukkan kota Mekah. Jadi yang datang pergi haji di tahun ke-10 ramai. Karena juga Nabi SAW pertama kali haji sejak hijrah. 10 tahun Nabi di kota Madinah. Dan itulah tahun pertama Nabi pergi haji. Adapun haji-haji Nabi sebelum Nabi pergi hijrah, ada dua model. Ada haji yang waktu Nabi SAW belum jadi Nabi, dengan perbuatannya agak beda ya, dengan yang sekarang. Dan Nabi SAW tetap wukuf di Arafah, sedangkan orang-orang Quraisy wukufnya di Muzdalifah. Ada yang Nabi SAW belum pindah, belum hijrah, tapi Nabi SAW sudah jadi Nabi, dan waktu itu mendakwahi orang-orang yang pergi haji. Nah itu tanda tanya, apakah Nabi pergi ke sana hanya dakwah atau sekalian haji? Yang jelas-jelas Nabi haji adalah setelah hijrah, itu tahun ke-10. Karena sudah banyak kaum muslimin, jadi orang datang banyak. Nah yang cerita di situ siapa? Sahabat Nabi siapa? Usama bin Syarik. Ya. Dia mengatakan ada banyak orang datang. Kata Syekh Abdul Razak, dan kami senang. Maksudnya para sahabat itu senang. Senang karena, antum bisa bayangkan ini Nabi SAW sendiri. Di tengahnya ada sahabat-sahabat Nabi yang memang sudah dilarang, tidak boleh nanya. Pokoknya nanti kalau ada orang nanya, hanya yang boleh nanya itu hanya yang badui-badui aja. Paham? Paham nggak? Makanya di situ diceritakan, mereka banyak yang tanya dan tidak boleh ada yang ngomong, tidak boleh ada yang tanya kecuali hanya mereka yang badui-badui. Soalnya kan sahabat-sahabat Nabi sudah tidak boleh, hari itu nggak boleh nanya. Mereka sangat senang ketika banyak yang datang. Pertama dapat ilmu, yang kedua senang karena banyak yang kenal hidayah. Ini saya membayangkan kalau di dakwah kita di Balikpapan, ada ustadz ngisi. Antum sudah ngaji 10 tahun, 7 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Ada yang baru hari ini. Perasaan antum kalau ketemu orang yang baru hari ini ngaji, harus senang. Jangan seperti di sebagian orang. Begitu lihat orang baru datang, lihat celana jeans, pakai kaos. Terus diliatin dari ujung rambut sampai ujung kaki. Begini. Orang jadi, kenapa ya? Apa yang salah sama saya gitu. Oh ya mas, masih masuk mas. Pernah ada yang datang ke Nasa ini. Ternyata orang aliran sesat lah. Numpang sholat. Setelah itu ngaji sunnah. Gara-gara hari itu saya bilang, dari mana mas? Maksudnya, mau butuh sarung? Iya saya butuh sarung. Kasih sarung. Sampai ada yang bilang, itu bajunya kok kutang. Kasih baju. Dia pulang bawa oleh-oleh baju koko. Setelah itu bawa pulang hidayah, lalu balik ke sini lagi dan suka ngaji. Karena orang menyambut dia waktu itu. Singkat kata, orang-orang Arab Badui ini nanya-nanya hal-hal yang berkaitan dengan haji. Ya Rasulullah, saya tadi udah cukur duluan, saya belum nyembelih. Ya Rasulullah, tadi saya lempar duluan, padahal saya belum nyembelih. Pokoknya dia bertanya tentang amalan-amalan di hari Mina, tanggal 10.
Maka Nabi SAW mengatakan ini, if'al wala haraj. Kerjakan saja, enggak masalah. Karena orang-orang Badui ini khawatir salah-salah. Takutnya harus duluannya lempar sebelum sembelih. Takutnya harus duluan sembelih sebelum tawaf. Harusnya tawaf dulu kah atau nyembelih dulu kah? Gimana kah? Nabi SAW kerjakan saja, enggak masalah. Nanti teman-teman kalau sudah mau pergi haji, insya Allah, semoga Allah mudahkan pergi haji. Nanti kalimat ini, kondisi kebaduian ini, mungkin antum akan merasakan. Yaitu bingung. Bolehkah saya tawaf dulu sebelum nyembelih? Bolehkah nyembelih dulu baru gunting rambut? Bolehkah gunting rambut dulu baru lempar? Bolehkah lempar dulu baru nyembelih? Pasti nanti antum akan bertanya. Ya. Karena di situ saya tahu sudah habis waktunya. Nanti semoga Ustadz Alfianto tinggal menambahkan atau mencarah sisanya. Intinya para sahabat waktu itu tanya-tanya seputar masalah haji. Yang kata Usamah bin Syarik, fi asya min umurin nasi la ba'sa bihi. Mereka suka nanya-nanya. Nah, semuanya pada nanya masalah haji, hal-hal yang sebenarnya nggak ada masalah. Nanti mereka bertanya lagi, ya Rasulullah, bagaimana dengan orang yang berobat? Bolehkah kita berobat? Ya Rasulullah, apa yang paling bagus yang Allah berikan kepada seseorang? Jawabannya ini dan itu. Nanti insya Allah Ustadz Alfianto akan nyambung. Soalnya hari Ahad besok saya tidak ada. Dan ini mungkin disyarahnya nanti di hari Ahad. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.